Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, dan lain-lain ya. Apa kabar kalian semua, sobat-sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada ya. Admin doakan selalu ya buat kalian sobat-sobat pionir itu sehat ya, sehat selalu ya. Dan selalu setia menunggu updatean-updatean berita terbaru mengenai perkembangan P-Network dari channel admin. Oke, pada kesempatan video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru dari Doris Yin ya, @DorisYin CPA. Nah, bisa di cross check lah oleh kalian seperti biasa ya. Admin mah nggak pernah bikin yang aneh-aneh ya. Bisa kalian coba lihat nanti di platform X ya. Kita langsung saja coba artikan. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, ya biasa ya, buat kalian yang belum subscribe ya, silakan kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kenapa sih Bang harus nyalain lonceng notifikasinya ya? Ya biar dapat notifikasi ya di HP sobat-sobat pionir kalau admin udah ngepost video berita terbaru dari P-Network. Oke, langsung saja. Haha, di sini berarti ketawa ya. Mungkin admin akan coba ketawa villain ya. Hahaha. Cukup jelas, Tuan Kim yang terhormat. KCV yang dengan bangga dihargai sebesar 314.159 dolar. Berfungsi sebagai fondasi kokoh bagi Open Mainnet. Tanpa GCV, kita hanya akan stagnan, betul ya? Hanya akan stagnan tanpa adanya GCV dan tidak akan ada Open Mainnet seperti saat ini. Lanjut, tidak diragukan lagi bahwa Open Mainnet mewujudkan GCV. Sangat mengecewakan bahwa beberapa orang memilih untuk cemburu dan mengekspresikan kenegatifan mereka terhadap komunitas GCV ya. Ya, di sini perlu digarisbawahi siapa sih yang cemburu dan mengekspresikan kenegatifannya, yaitu ya biasa ya para haters ya. Tapi nggak semua haters ya. Di sini haters itu menurut admin itu dibagi 4 ya. Haters yang memang dari dulunya itu tidak menyukai maupun sampai nanti rilisnya P-Network ya di platform OKX. Lalu ada haters yang jadinya cuma ikut-ikutan gara-gara si haters yang pertama ikut menghujat padahal dia tidak tahu ya. Dan yang ketiga itu haters yang menyesal akhirnya, yang ikut-ikutan itu akhirnya sekarang aduh nyesel nggak ikut nambang. Udah mau rilis baru ikutan nambang. Nah, yang keempat itu haters tapi dia itu tukang serok ya, kurang ajar sekali haters yang nomor 4 ya. Nah, di sini juga admin menyimpulkan juga, ini menurut berdasarkan asumsi admin ya. Ini berdasarkan asumsi admin ya. Jadi kalian setuju nggak apa-apa ya. Jadi buat pionir juga menurut admin itu dibagi 2 ya. Pionir yang memang menyukai dan mendukung penuh harga GCV ya. Dan yang kedua itu pionir yang legowo nantinya mau rilis di harga berapapun ya. Di sini berarti ada 6 tipe ya, dari 4 tipe haters dan 2 tipe pionir ya. Lanjut kita coba baca lagi. Izinkan saya perjelas, kekecewaan apapun terhadap nilai Open Mainnet P yang dilihat kelompok anti GCV tidak berasal dari kami, melainkan berasal dari kecemburuan mereka sendiri. Ya betul ya, di sini kita coba saja berpikir dingin saja ya. Kenapa sih mereka anti GCV? Mereka kan bernalar itu tidak mungkin ya. Mereka berpikir itu wah nggak mungkin harga bakalan segitu besarnya ya. Menurut admin itu tidak ada yang tidak mungkin ya, selama kita meyakini hal tersebut ya. Kita tahu ya dulu, ya udahlah kita berpatokan dulu pada Bitcoin aja ya yang udah sekarang gila-gilaan juga ya harganya. Dulu berapa sih harga Bitcoin? 50 perak lah. Emang ada yang mau investasi di koin kripto, koin digital segitu ya, 50 perak buat apa coba? Sekarang ya,
sekarang saja satu Bitcoin ya, Bitcoin itu kemarin admin cek itu 1,6 miliar ya, itu berdasarkan ngecek kemarin ya. Kalau sekarang sih saat video ini dibuat itu admin belum ngecek ya, tapi ya tidak terlalu jauh beda ya. Tapi kan namanya juga koin kripto itu fluktuatif ya. Fluktuatif apa sih Bang? Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu fluktuatif, itu naik turun ya, tidak tetap. Nah, di sini programnya Pi Network itu ya, program koin kita semua, yaitu dia tidak akan fluktuatif dan mempunyai harga tetap ya, seperti yang biasa kita sebutkan fixed value in USD ya, di US dollar. Nah, di sini lanjut saja dulu ya, karena ya sedikit lagi saya berharap mereka tidak merasakan terlalu banyak rasa sakit saat GCV Open Mainnet ya, dari Dorisin ya. Nah, di sini buat para haters ya, yang kalian perlu garis bawahi, jika kalian memang haters yang cuma ikut-ikutan ya, menurut kalian sih, kalian kan tidak menelaah lebih lanjut ya, tidak tahu dari awal mulanya itu Pi Network ya. Jadi kalau kalian itu nanti di debat di kolom komentar nanti juga nanti bingung sendiri ya. Kalau buat pionir garis keras ya yang mendukung angka GCV juga ya, dia kan berkeyakinan teguh ya, karena tidak ada hal yang tidak mungkin. Dan buat haters yang tipe pertama nih, yang memang dia tidak suka ya kepada kita ya, tentang yang gak percaya sekali ya buat GCV, anti GCV lah disebutnya ya di dalam artikel yang Dorisin katakan ya. Ya memang dia haters ya, murni haters ya. Mau gimana pun kita berpola, mau gimana pun kita misal mau tidur, mau boker, mau salto, mau kayang, mau ya mau ngapain aja lah, dia tetap nggak suka sama kita. Nah, dari One World Digital Currency ya, di sini ada Pi Network Configurations Constant ya. Kita baca yang dilingkari saja ya, yang dikotakin. Buat kalian yang mau baca semua, silakan di stop saja nanti videonya ya. Oke. Pi Network Release Date 2025 01 10 ya. 10 ya. 2025 bulan 1 tanggal 10. Nah, di sini Picoin value 314.159.00 ya, fixed value of Picoin in USD. Lalu Picoin Reserve Asset USD PTC ETH ya. List of asset backing the stablecoin. Picoin transaction fee adjustment 0.0005. Nah, di sini kemarin kan kita per transaksi itu dikenakan biaya 0,005 ya. Di sini oleh core team itu diturunkan lagi menjadi 0,0005. Nah, di sini kita harusnya berterima kasih loh ya. Buat sobat-sobat pionir, harusnya kita itu berterima kasih, bukan cuma kapan sih Min, kapan sih buat Core team itu kapan rilisnya koinnya, kita kan udah nunggu kayak gitu loh ya. Oke, kita seperti biasa ya, kita baca-baca komentar ya. Dari biasa ya, komentar sobat-sobat pionir di seluruh dunia juga ya. Kita coba lihat dari ini ya. Joshua Collins membalas Dorin Yin CPA, we will find out ya. Kemarin kita admin juga diberi masukan untuk langsung saja diterjemahkan. Oke ya. Admin juga mengetutkan ya, bukan ngetutna ya. Ngetutna itu bahasa Jawa ya. Di sini ya ikutin kata pionir ya. Kita akan cari tahu dan Anda akan salah, dan itu akan menjadi luar biasa. Nah, di sini dia itu menggarisbawahi bahwa si Dorisin itu dia akan salah ya, bahwa rilisnya nanti bukan menggunakan GCV ya. Ini berdasarkan asumsi admin yang dibaca admin menurut tanggapan si Joshua Collins ya, karena dia menyalahkan si siapa namanya ya, Dorisin tadi ya. Anda akan salah ya di sini ya. Dan jika saya salah, nah di sini jika si Joshua Collins salah, berarti dia itu di pihak tengah-tengah juga. Dia ya
Maka saya seorang triliuner, jadi menang-menang dengan cara apapun. Berarti si Joshua Collins ini ya menurut admin dia juga seorang pionir ya. Menurut admin, yang jika admin masuk ke dalam pikiran dia, Joshua Collins ini juga seorang pionir. Tetapi ya, yang perlu digarisbawahi, Joshua Collins ini juga tidak percaya kepada angka GCV. Jadi admin simpulkan Joshua Collins ini pionir tipe kedua ya, yang tidak terlalu berharap angka GCV, tetapi ya dia juga berharap open mainnet ya. Ya nggak berapa sajalah ya nanti besok rilisnya ya. Yang penting ada harganya, kayak gitu aja ya kesimpulannya ya. Oke, kita coba satu lagi saja ya biar videonya nggak kepanjangan. Yang ini saja ya, dari Mas DA ya. Mas DA ya, kita coba artikan. Menurut saya pribadi, jika ada yang menjadi P pionir dan sebagai pemegang koin P menentang GCV, itu seperti suami yang malu punya istri cantik ya. Aduh, siapa di sini yang malu punya istri cantik ya, para sobat-sobat pionir yang cowok ya atau lelaki, dan mencari cewek simpanan yang jelek. Ada-ada saja ini ya yang Mas Die sampaikan ya. Berarti dia itu sobat pionir yang tipe pertama nih ya, yang GCV garis keras. Wow ya. Wow. Dia itu ada-ada saja ya yang dia katakan ya. Sampai admin tertawa ya. Buat besok ya tanggal 20, admin juga udah apa ya namanya ya, udah nginstal OKX ya di sini. Jadi admin juga udah persiapan ya buat tanggal 20 kita akan lihat bersama-sama berapa harga yang akan rilis di platform OKX ya. Tapi ya perlu digarisbawahi juga, koin P itu bukan koin P ya, maksudnya koin kripto itu fluktuatif ya, fluktuatif yang udah admin katakan itu fluktuatif, itu naik turun ya. Sama saja. Jadi misal hari ini 10.000, besok bisa 3.000, bahkan bisa 50 perak. Tapi besok juga bisa langsung 1 miliar ya. Nggak ada angka tetap. Tapi di sini program B Network itu angka tetap ya. Seperti yang udah kita baca ya di sini ya, di artikel ini ya. Nih, yang tengah ya, yang bawahnya kotakan pertama, Bitcoin value 314.159.00 fixed value of Bitcoin in USD ya. Oke, nah di situ udah ada ya di atas nih notif itu OKX ya. Admin udah persiapan dong ya pastinya. Oke, gimana tanggapan para sobat pionir di seluruh dunia ya mengenai pembahasan berita terbaru yang admin paparkan hari ini ya. Bagi sobat-sobat pionir yang belum melakukan subscribe ya, silakan subscribe dulu biar cepat mendapatkan notifikasi updatean terbaru dari admin ya di channel Zaitech ya, bukan di channel haters ya. Oke. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.